Nama saya aslinya Ricky Ningrat Wijaya, camkan itu. Dipanggil nama U itu, tapi nggak usah diceritakan di sini ya. Kenapa emang? Ya lain kali nanti tunggu aja tanggal mainnya kita show lagi. Balik lagi barengan gue Nugraha PK di Jadi Begini Podcast. Hari ini gue gak sendiri karena di ruangan ini gue bersama orang yang luar biasa. Gue menyebutnya manusia 1000 organisasi. Beliau adalah Pak UU Wijaya. Tepuk tangan dulu boleh. Pak UU boleh disapa dulu yang sekarang lagi dengerin dan juga yang lagi nonton. Ya mungkin semua rekan-rekan baraya-baraya sadana. Khususnya baraya-baraya Purwakarta. Iya. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Luar biasa. Salam Rahayu itu artinya apa sih Pak U? Salam karahayuan ya pada intinya salam kabungahan, kebahagiaan, kehadian. Jadi di situ tuh terkandung doa ya Pak U ya. Iya. Mudah-mudahan Pak U juga bahagia ya Pak U ya. Amin. Karena Pak U ini kenapa disebut manusia 1000 organisasi? Karena beliau ini organisasi yang ada pada dirinya banyak sekali ya. Iya, ada Tagana, ya kan, tim TRC ya. Iya, Tagana itu Taruna Siaga Bencana gitu. Jadi membantu kalau ada bencana pasti orang Tagana ada di sana. Termasuk Pak UU. Alhamdulillah. Betul. Beliau juga bukan hanya aktif di organisasi sosial tapi juga di budaya, yaitu adalah Paguyuban Sunda ya Pak UU ya. Iya, di Paguyuban Sunda kebetulan saya aktif di Paguyuban Sundawani. Alhamdulillah insya Allah akan melestarikan seni budaya. Ngareketkeun tali silaturahmi ngahijikeun orang Sunda hiji jang kabeh jang hiji orang Sunda kudu ngahiji tah eta cakep. Kemudian juga beliau ini adalah komandan Satkoryon Purwakarta Kota di Banser, betul ya? Ya. Mungkin biasa. Itu Banser kita ranahnya di bidang agama. Pada intinya tugas-tugas Banser mungkin ngajaga karukunan NKRI, menjaga kiai, kenyamanan kiai, keamanan kiai, mungkin itu tugas utamanya. Paham-paham agama yang berbau-bau teroris atau apa mungkin Banser urusannya. Luar biasa. Jadi bukan hanya kiai tapi umumnya untuk umat masyarakat ya. Ada juga di Garda Bangsa katanya. Itu apa sih? Mungkin organisasi apa itu? Ranahnya lebih ke parpol, partai politik mungkin itu. Parpol. Di GP Ansor juga aktif. Alhamdulillah saya secara sehari-hari saya bergaul. Alhamdulillah saya merasa nyaman gitu. Alhamdulillah rekan-rekan di GP Ansor sama orang-orang NU, alhamdulillah bersinergi gitu untuk Purwakarta dan banyak manfaat dan hikmahnya dari sana gitu. Semenjak saya tinggal di Purwakarta dan menginjak Purwakarta, alhamdulillah saya dari NU itu saya jadi banyak teman gitu, banyak link. Banyak link ya. Alhamdulillah. Link terbaru ada nggak Pak U? Garut. Oh jadi maksudnya link itu pertemanan ya? Iya. Oke. Kemudian juga di LPBI NU atau Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim ya Pak U ya? Iya. Luar biasa dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang lainnya. Tapi ini yang menarik nih. Saya mengenal beliau ini namanya adalah UU Wijaya. Tapi ternyata nama aslinya bukan UU Wijaya ya. Nama aslinya siapa sih Pak U? Sebenarnya itu nama panggilan dan nama tren lah gitu. Alhamdulillah saya dipanggilnya Kang U. Sebenarnya nama aslinya jauh berbeda lah gitu. Jauh berbeda. Nama aslinya siapa Pak U? Nama saya aslinya Ricky Ningrat Wijaya, camkan itu. Camkan itu saudara-saudara Ricky Ningrat Wijaya. Kenapa jadi UU? Ya dikarenakan mungkin pergaulan ya. Banyak rekan, banyak apa. Dan ada cerita gitu mungkin dipanggil nama U itu. Tapi nggak usah diceritakan di sini ya. Kenapa emang? Ya lain kali nanti tunggu aja tanggal mainnya kita show lagi. Asik. Tapi yang jelas nama aslinya Ricky Ningrat Wijaya. Tapi di Purwakarta lebih akrab disapa Kang UU.
Wijayanya itu tetap ada dipakai gitu. Kang U Wijaya 1980. Apaan itu 1980? Itu kode. Oh, kode. Ya, kode. Kode apa maksudnya? Kode Togel. tahun kelahiran. Oh, jadi dengan banyaknya organisasi, banyak saudara, banyak teman juga ya Pak U ya? Alhamdulillah banyak hikmah yang dipelajari, yang kerasa. Alhamdulillah dari sana saya bisa bersosialisasi di Purwakarta, banyak rekan, banyak teman, banyak saudara dari organisasi. Dan alhamdulillah organisasi yang saya naungi itu semuanya organisasi yang muncul bahasa Sunda mengarojong program-program pemerintah ngabantu masyarakat anu ngabutuhkeun anu merlukeun. Alhamdulillah ranah-ranah organisasi itu hak-hakna kaperjuangkeun. Nah, itu jadi hak-hak masyarakat ya, dalam hal ini juga lewat program-program pemerintah Ya. Pak UU support sekali. Jadi Pak UU ini di mana ada bencana selalu ada Pak UU, garda terdepan lah istilahnya ya. Bencana apa sih yang pernah ditangani atau Pak UU turun langsung gitu? Contohnya. Untuk tingkat kabupaten atau untuk tingkat ke Jawa Barat? Oh, ke Jawa Barat juga? Ya. Bebas Jawa Barat deh contoh. Untuk Jawa Barat saya pernah di daerah Kampung Cimapag, daerah Cisolok, itu perbatasan Banten dan ujungnya Sukabumi. Wah, itu di sisi Cai. Dari Pelabuhan Ratu perjalanan itu sekitar 4 jam lagi ke lokasi bencana. Bencana apa waktu itu? Di sana saya bencana longsor. Longsor. Kebenaran itu di Kampung Budaya. Dan di sana korban yang tertimbun itu nyampe 32 orang. 32 orang. 32 orang. Oke. Saya di sini dikirim dari Tagana Kabupaten Purwakarta ke lokasi. Alhamdulillah sama rekan 5 orang. Dan perjalanan nyampe sekitar 12 atau 13 jam dari sini lah. Dari sini. Oh, jadi pas waktu ada bencana, Pak UU ditugaskan saat itu juga untuk langsung berangkat ke sana. Langsung ke sana berangkat. Pas nyampe apa yang dilakuin, Pak UU? Pas nyampe saya di sana nggak gampang masuk akses lokasi bencana itu. Karena di sana itu benar-benar masih kampung budaya yang disebut budaya Kampung Cimapag itu budaya Sunda yang disebut Sunda Wiwitan itu. Dan kebetulan yang bencana itu di kampungnya kampung budaya, kampung adat itu. Iya. Jadi akses untuk masuk itu budayanya masih dipegang erat gitu, masih dipegang teguh, nggak sembarangan orang bisa masuk ke lokasi. Oh, jadi bukan karena faktor alam, tapi faktor karena mereka agak sedikit menutup akses orang luar untuk masuk gitu. Mungkin lebih di ininya ke budayanya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Di sana ada yang namanya Hukum adat lah ya. Nah, lebih ke sana gitu. Hukum adat. Jadi susah, tapi pada akhirnya bisa masuk itu gimana caranya? Alhamdulillah, saya sampai koordinasi sama yang disebut kasepuhan lah di sana. Abah-abah anom kasepuhan di sana. Saya di sana tata tertib kode etik di sini mungkin dipaparkan dulu, jangan sampai melanggar. Alhamdulillah, nyampe ke sana saya nggak bisa langsung masuk ke lokasi. Saya di sana di cek bahasa Sunda mah dibere pepeje heula gitu. Oh, di brief dulu ya. Saputing mah di ditu. Oh, saputing. Semalam di sana. Baru besoknya saya bisa masuk ke lokasi dan itu juga ada batasan-batasan waktu gitu, nggak bisa tiap hari stay gitu. Jadi hari ini sekian jam bisa di lokasi bencana dan turun gunung lagi gitu. Dan dari rumah kesupahan yang kita singgahi untuk istirahat itu akses ke lokasi masih jauh. Itu suatu pengalaman lah mungkin yang saya Alami ya. alami mungkin ya. Sampai turun gunung dan naik gunung itu bukan cerita gitu. Iya. Dan di sana tuh membantu korban longsor yang tertimbun untuk ditemukan. Di sana pas nyampe ke lokasi saya langsung diterjunkan di tim rescue, tim penyelamatan. Alhamdulillah hari pertama itu sampai 7 korban yang ditemukan. 7 korban? 7 korban yang ditemukan, termasuk hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari ke-6 sampai penutupan. Semua korban yang 32 orang itu ditemukan semua. Berkat Pak UU dan juga teman-teman? Ya mungkin bukan karena saya pribadi, mungkin kita juga banyak rekan dari BPBD, dari TNI, dari Polri,
dari Basarnas, warga setempat dan semua yang membantu di sana gitu, berkontribusi dari PMI juga, Masyarakat juga. masyarakat tentunya. juga gitu. Nah, dengan aksi sosial itu Pak UU dapat apa sih Pak UU? Maksudnya kan kalau orang melakukan sesuatu harus ada timbal balik gitu. Ya. Pak UU sendiri dengan melakukan aksi sosial itu dapat apa Pak UU? Untuk saya pribadi ya mungkin saya lebih berpikirnya gaji terbesar buat saya itu senyuman para korban. Itu suatu kebanggaan pribadi buat saya yang nggak bisa dirasakan orang lain dan nggak bisa diucapkan sama orang lain gitu. Oke. Korban yang saya tolong sudah tersenyum juga, itu suatu gaji yang mungkin nggak ternilai harganya buat saya. Oke, jadi kebahagiaan dari orang yang ditolong sama Pak UU itu adalah gaji yang luar biasa yang tak ternilai yang didapatkan ya. Ya, Tidak bisa ditukarkan dengan uang. Ya. Gitu. Tapi kalau Pak UU nolongnya mayat kemudian tersenyum ya horor, Pak. Ya mungkin keluarganya yang Keluarganya maksudnya itu ya, tolong digarisbawahi. Maaf tapi ya, apakah itu anaknya yang meninggal, apakah itu ibunya yang meninggal, keluarganya tapi masih bisa tersenyum lah. Itu suatu penghargaan buat saya gitu. Betul. Tapi di balik itu alhamdulillah yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Saya percaya itu. Iya, jadi ketika Pak UU menolong orang di saat itu misalkan tidak dapat rezeki berupa uang misalkan Pak UU ya, tapi akan ada rezeki dari arah yang lain ya Pak UU. Itu Ya? sudah terasakan selama selama saya bergerak di bidang di bidang sosial lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah rezeki mah nggak di sana kita dapat dari yang lain, mungkin itu juga suatu anugerah mungkin ya. Iya. Buat saya gitu. Dengan membantu saja tuh udah rezeki ya, bisa membantu aja rezeki. Iya. Kemudian ada rezeki tambahan mungkin dari arah yang lain itu udah begitu luar biasa ya Pak UU ya. Dan saya itu yakin itu terjadi. Iya. Udah berapa lama sih Pak UU berorganisasi banyak kayak gini aksi sosial, budaya dan lain sebagainya? Saya berorganisasi sudah jalan sekitar 15 tahun lah. 15 tahun. Dan banyak organisasi yang mungkin nggak bisa saya sebutkan semuanya. Iya. Ya pada intinya saya mengingatkan, carilah organisasi yang benar-benar bermanfaat buat semua. Gitu. Carilah organisasi yang bermanfaat untuk semua. Emang ada organisasi yang nggak ada manfaatnya? Ya mungkin maaf gitu ya, organisasi yang benar arahnya, jalurnya benar, tujuannya nyata gitu. Mungkin lebih ke sana. Gitu. Oke, cari yang positif ya Pak UU ya. Mungkin itu lebih. Betul. Dan jangan sampai hitungan soal uang kalau di organisasi. Iya. Gitu ya Pak UU ya? Atau gimana Pak UU? Ya pada intinya harus yakin, harus punya keyakinan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Asal kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu orang lain, insya Allah rezeki nggak akan kemana. Gak akan kemana ya. Selain di Jawa Barat katanya Pak UU juga pernah melakukan aksi sosial dan teman-teman pastinya ya di Purwakarta. Itu apa? Waktu kapan? Di Purwakarta waktu kejadian di daerah Pondok Salam itu sama longsor juga yang meninggal sekitar 4 orang. Alhamdulillah itu saya di sana sekitar 10 hari sampai saya di sana buka dapur umum. Pada intinya gini lah, pasti di satu bencana itu pasti banyak relawan-relawan yang datang mungkin ya. Iya. Ya otomatis kita nggak terlalu fokus untuk mencari korban aja. Betul. Para relawan juga harus diperhitungkan. Dia itu butuh makan, butuh apa. Alhamdulillah untuk bencana yang di Pondok Salam, tim Tagana Kabupaten Purwakarta, pembuka dapur umum dan semua relawan bisa bisa terbantu gitu untuk makanan di sana gitu kan. Dan tim-tim yang lain fokus untuk mencari korban, mungkin bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugasnya. Dan itu juga penting. Betul. Menurut saya gitu penting. Jadi kalau di bencana itu saya nggak fokus untuk mencari korban, yang lain juga harus diperhitungkan. Betul. Yang mencari ya. Mungkin ya para relawan juga butuh makan. Pasti. Iya. Jadi hal apa aja sih Pak yang harus disiapkan ketika kita akan datang ke satu bencana gitu? Ya mungkin yang pertama mental mungkin. Mental ya. Karena misalkan nanti di sana ketemu dengan jenazah, kita harus kuat juga gitu. Pada intinya gini ya, yang saya rasakan. Di lokasi bencana itu tingkat emosi itu tinggi.
di lokasi bencana tingkat emosi tinggi. Maksudnya? Terus jangan, yang penting kita bisa mawas diri lah di lokasi bencana itu, karena lokasi bencana itu sangat rawan ketersinggungan lah. Sangat rawan ketersinggungan. Jadi kita harus hati-hati bersikap, berucap kayak gitulah. Nah, pada intinya banyak lah di lokasi bencana itu, ya pada intinya maaf ya, banyak yang sok jadi pahlawan kayak gitulah. Iya. Mungkin itu nggak terlalu inilah, jangan terlalu Dihiraukan lah ya. Dihiraukan lah. Antap pun gitu mah Ya, yang penting mah niat kita aja. Saya pengen membantu, hal terkecil juga ya kita lakukan lah. Walaupun kita nggak jadi nggak jadi kayak superhero gitulah mungkin. Lebih ke sana. Iya, jadi walaupun nggak disoroti oleh media, mungkin lebih ke sana gitu. kita mah tulus aja gitu. Tulus ya. aja, yang penting niat kita untuk membantu gitu. Iya. Jadi Pak Uni 15 tahun di organisasi sosial budaya gitu. Cukup Pak U dari segi ekonomi untuk keluarga? Alhamdulillah selama ini ya untuk kebetulan saya mungkin punya keluarga. Iya. Alhamdulillah selama ini ya untuk kebutuhan cukup lah. Selalu ada aja ya. Alhamdulillah ada. Selalu ada aja. Walaupun di organisasi kan nggak digaji ya Pak U ya. Digaji nggak sih kalau di organisasi? Alhamdulillah selama di organisasi saya tidak mendapatkan salary secara real ya. Ya, secara per bulan berapa gitu ya? Mungkin itu ada tali asih lah mungkin lah. Tali asih. Ya. Uang kadeudeung. Uang kadeudeung lah mau cekin nama gitu kan. Iya. Tapi di luar daripada itu alhamdulillah ada aja rezeki ya Pak U. Alhamdulillah, dan saya sudah merasakan itu. Betul. Jadi yang saya tangkap dari seorang Ricky Ningratujaya atau Pau ini adalah berbuat baiklah karena rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya Pak U ya. Dan kita harus yakin itu. Harus yakin Pak U. Pak U terima kasih banyak obrolannya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin. Terakhir Pak U ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang baru berorganisasi atau yang akan berorganisasi itu harus seperti apa? Pada intinya mungkin lebih spesifik ya. Iya. Nya kudu akur jeung kudu bela we ka dulur gitu we. Akur bela kadulur. Bela ka dulur. Jeung urang kudu panceg na galur gitu. Pacek nagalur. Dalam artian kita jangan keluar koridor dari suatu organisasi yang masuk dan tujuannya baik gitu. Oke. Menurut ulah belok kayaknya. Nya pokoknya mah gitu. Iya. Ada intinya mah gitu. Urang kudu panceg we gitu. Kudu pacek. Oke. Terima kasih banyak Pak U obrolannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Luar biasa obrolan kita di hari ini. Jadi begini. Podcast. Terima kasih banyak Pak U. Mantap. Salam Rahayu. Salam rahayu salawasna.